Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, di rumah tetap belajar, tetap semangat, dan tetap berdoa. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa langsung dalam pembelajaran di kelas ya. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 12 bagian kedua dari peluang, yaitu permutasi dan kombinasi. Tujuannya kita belajar materi ini adalah diharapkan nanti siswa setelah mempelajari materi ini bisa menerapkan ke permasalahan kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Langsung saja ya, saya nyalakan slide-nya. Sebelum ke permutasi dan kombinasi, saya ulang sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu faktorial. Karena ini nanti hubungannya selalu memakai faktorial ke belakang ya. Apa itu faktorial? Faktorial adalah perkalian berulang mundur sampai angka 1. Faktorial itu simbolnya, lambangnya seperti tanda seru. Di sini saya pakai huruf N faktorial. Syaratnya nilai N-nya harus positif, tidak boleh bilangan negatif. Kenapa tidak boleh bilangan negatif? Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kalau ada yang kurang paham bisa lihat video lagi ya, yang kemarin ya. Kita sepakati 0 faktorial nilainya 1, 1 faktorial 1. Nah, ini rumus umumnya N faktorial sama dengan N dikalikan dalam kurung N min 1 dikalikan N min 2 dalam kurung dikalikan N min 3 dalam kurung ke belakang sampai angka 1. Paling enak kita ke contoh soal langsung ya. Saya ambil angka yang kecil saja, tidak terlalu besar. Di sini saya ambil angka 4 faktorial. Berarti perkalian 4 mundur ke belakang. Jadi mundur itu pasti ke belakang ya, sampai angka 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikalikan 2, 24 kali 1, 24. Jadi 4 faktorial nilainya adalah 24. Lanjut, kita coba 5 faktorial. 5 faktorial berarti perkalian 5 mundur ke belakang sampai angka 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita hitung perhitungannya. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 1 sama dengan 120. Berarti 5 faktorial hasilnya adalah 120. Saya punya lagi satu ini. 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Pembilangnya 6 faktorial. Kita hitung mundur ke belakang sampai angka 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang penyebutnya 3 faktorial, kita kalikan ke belakang, mundur sampai angka 1. 3, 2, 1. Karena ini pembagian, berarti kan ada yang sama ya, yang angka yang sama, yang faktor yang sama yang bisa kita coret. Di situ yang sama yaitu angka 3, 2, dan 1, baik sebagai pembilang ataupun penyebut. Kita coret sehingga hasilnya tinggal 6 kali 5 kali 4. Kita kalikan 6 kali 5 30, 30 kali 4 120. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu hasilnya adalah 120. Sampai sini cukup jelas ya? Paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada cara lagi untuk menghitung 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Karena di sini penyebutnya adalah angka 3 faktorial, yang atas biar nanti bisa dicoret dengan 3 faktorial, berarti yang atas saya hentikan perhitungannya sampai 3 faktorial. Ini ya, 6 kali 5 kali 4 kalikan 3 faktorial dibagi 3 faktorial, biar ada yang dicoret gitu ya, biar sama coretnya 3 faktorial sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4 hasilnya 120. Sama saja ya hasilnya. Oke, lanjut. Sekarang ke permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan dari unsur-unsur yang memperhatikan urutan. Jadi urutannya diperhatikan. Rumusnya NPR. Bacanya permutasi dari R unsur dari N unsur yang disediakan.
Boleh ditulis menyamping seperti ini atau ada tulisan seperti ini. Atau yang sepertinya ketiga, sama saja ya maksudnya ya. Nah, kalau kita hitung itu menjadi n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi r tutup kurung dikalikan faktorialnya. Kita ke contoh soalnya langsung ya Rena. Nah, ini cari biasa ya, cari konsep ya. Saya punya 5 permutasi 3. 5 permutasi 3. Berarti kita pakai rumus ini tadi, 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial. 5 sebagai n, yang 3 sebagai r. Kita hitung 5 faktorial, 5 dikurangi 3 jadi 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita hitung mundur 5 yang pembilang ya. Mundur ke belakang sampai angka 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah juga gitu, 2 faktorial. Ada yang sama kita coret, yaitu angka 2 dan 1 kita coret. Sehingga sisa 5 kali 4 kali 3. Kita hitung berapa hasilnya. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Jadi 5 permutasi 3 atau permutasi 3 dari 5 hasilnya adalah 60. Nah, ini angkanya masih kecil ya. Kalau angkanya besar, waduh, kalau begini terus kan lama nanti ya lah. Saya beri cara cepatnya, carcep. Kita singkat carcep atau kalau di trik gitu ya namanya ya. Nah, kita hitung 5 permutasi 3. Sebenarnya cara cepatnya, triknya itu sama dengan 5 perkalian angka 5 dimulai angka 5 mundur sebanyak 3 langkah. Perhatikan ya. Perhatikan betul. Perkalian mundur dimulai dari angka 5 mundur sebanyak 3 langkah, sebanyak R-nya. Berarti di sini kalau permutasi 3 dari 5 dia akan dimulai dari angka 5 mundur sebanyak 3 langkah ke belakang, yaitu 5 kali 4 kali 3. Kalau kita hitung 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Sama ya. Oh, ini 60, di sini juga 60. Nah, lebih cepat mana? Yang carcep terusnya ya. Nah, terlalu panjang ya, hanya 2 baris sudah selesai. Kalau ini berapa baris gitu ya. Nah, mungkin lebih saya sarankan pakai carcep nanti biar cepat ya. Oke, ini ada permutasi 5 dari 20, hasilnya berapa? Nah, silahkan kalian coba ya. Ada soal lagi, soal yang kedua, soal cerita ini ya. Dari 10 orang calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang untuk menduduki posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa banyak cara menyusun pengurus OSIS tersebut? Nah, kita lihat itu ya. Dia N-nya berapa yang tersedia? Ada 10 siswa. Calonnya tadi ada 10 ya. Yang R-nya ada 3 siswa. Yang diminta itu hanya 3 siswa saja dengan kedudukan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, misalkan ya, di matematika misalkan 3 siswa itu adalah siswa pertama Ari, siswa kedua Budi, siswa ketiga Cindy. Di posisi yang pertama ini Ari berkedudukan sebagai ketua, Budi sebagai sekretaris, Cindy sebagai bendahara. Kalau posisinya ini saya ubah, tadi kan permutasi itu memperhatikan urutan ya. Kalau urutannya ini saya ubah, posisinya saya ubah. Siswa pertama sebagai Cindy, siswa kedua Budi, siswa ketiga Ari. Cindy di sini urutan yang kedua, posisinya adalah ketua, Budi sebagai sekretaris, dan Ari sebagai bendahara. Coba diperhatikan. Apakah sama di sini? Di sini Ari yang pertama, yang di sini yang kedua Cindy yang pertama. Beda ya. Biarpun posisinya sama-sama ketua, tapi siswanya berbeda. Di sini ketuanya Ari, yang kedua posisi kedua di sini ketuanya adalah Cindy. Jelas berbeda, tidak sama. Berarti dia masuk permutasi, itu ya. Kalau permutasi kita pakai cara cepat. Ini 10 permutasi 3. Berarti
perkalian mundur dimulai dari angka 10 sebanyak 3 langkah. 10 kali 9 kali 8. 10 kali 9, 90. 90 kali 8, 72 cara. Jadi ada 72 cara menyusun pengurus OSIS tersebut. Coba kalau kita hitung pakai carbis secara biasa tadi ya. Bentar. Nah, yang ini. 10 permutasi 3. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3, 7 ya, 7 faktorial. Oke, yang atas yang pembilang kita hentikan sampai 7 faktorial biar bisa dicoret dengan yang bawah penyebutnya sama-sama 7 faktorial, tinggal 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720. Gimana? Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya macam-macam permutasi. Permutasi dengan n elemen sama, maksudnya gimana? Dari n yang tersedia ada beberapa elemen yang sama. Elemen pertama kita misalkan kita simbolkan dengan R1, elemen kedua yang sama kita simbolkan R2, elemen yang ketiga kita simbolkan R3 sampai R ke K, di mana nilai dari R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai RK itu tetap nilainya harus positif, lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, rumusnya ini n faktorial dibagi R1 faktorial kalikan R2 faktorial dikalikan R3 faktorial. Paling enak ke contoh soal langsung ya. Nah, ini. Ada berapa cara menyusun kata perlainan dari kata matematika? Cara nyusun. Kata matematika itu kita susun. Ada berapa cara ya? Nah, kita lihat. M-nya di kata matematika ini ada berapa? Ada 2 huruf yang sama. M yang pertama sama M yang tengah. Kita misalkan sebagai R1. Sekarang yang A. Huruf A itu ada berapa? 1, 2, 3. Kita misalkan sebagai R3. Ada 3 huruf. Terus yang T ada berapa? 1, 2. Ada 2 huruf. Kita misalkan sebagai R3 ya. Sedangkan sisanya seperti E, I, dan K masing-masing 1. Jumlah keseluruhan ada 10 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Dan 10 huruf. Untuk mengecek apakah dia betul memperhatikan urutan apa tidak, seperti awal tadi kita coba susunannya. Saya coba yang pertama saya susun huruf M, A, dan T. Saya ubah susunannya menjadi yang pertama huruf T, yang kedua huruf A, yang ketiga huruf M. Gimana? Sama apa tidak ini? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti dia memperhatikan urutan. Berarti dia tetap pakai permutasi. Nah, ini ya misalnya 10 P2 faktorial 3 faktorial 2 faktorial. 2-nya tadi yang awal punyanya M, yang 3 faktorial punyanya A, dan yang 2 faktorial belakang punyanya T. 10 dari semua unsur yang tersedia. Oke, 10 ke belakang mundur, 10 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kalikan 3 ditutupi 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial yang bawah, saya coret-coret. Ada 2 faktorial, saya coret dengan 4 sehingga tinggal sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kalau kita hitung perkaliannya hasilnya adalah 151.200 kata yang bisa disusun dari kata matematika. Gimana? Sudah mulai paham ya? Oke, bisa lanjut? Oke, bagus. Yang kedua yaitu permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Susunan urutannya melingkar. Pokoknya bentuknya melingkar itu pasti pakai permutasi siklis. Rumusnya seperti ini ya. N P siklis sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 faktorial. Langsung ke contoh soal.
Ada berapa banyak cara mengatur posisi duduk 5 orang mengelilingi meja berbentuk lingkaran? Sebenarnya lingkaran ya. Berarti dia permutasi siklis. Kita pakai rumusnya siklis tadi apa? N dikurangi 1. Unsurnya tersedia berapa? 5. Berarti 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial tadi apa? Perhitungan 4 mundur sampai angka 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 24 cara. Oke, untuk permutasi sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutan. Jadi dia tidak diperhatikan urutannya. Mau urutan pertama, kedua, saya bolak-balik itu sama. Pengertiannya mempunyai pengertian yang sama. Ini ya. Simbolnya adalah C besar, R kecil, N kecil gitu ya. Kalau kita tulis nyamping begini dalam kurung ataupun atas bawah sama saja nilainya. Kalau kita hitung adalah N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial dibagi dengan R faktorial. Coba dilihat. Di sini kan kayaknya rumus ini ya. Yang ini kayak rumusnya permutasi. Nah, ini boleh saya tulis permutasi R dari N dibagi R permutasi. Jadi kombinasi itu permutasi yang tidak memperhatikan urutan. Kan di dalamnya dia ada permutasinya itu tadi ya. Yuk kita ke contoh soal biar lebih jelas. Saya punya kombinasi 3 dari 5. Kalau kita pakai rumus ini tadi berarti 5 faktorial, 5 dikurangi 3 2 faktorial dikalikan R-nya 3 faktorial. 5 faktorial di sini ada angka 3 faktorial, berarti nanti kita hitung berhenti sampai 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dengan 3 faktorial kita coret. Terus yang 2 faktorial kita coretkan dengan 4, tinggal 2 sehingga sisanya 5 kali 2. 5 kali 2 10. Ini hitungnya cara biasa ya. Kalau cara cek biar cepat gimana ya? Yuk, saya kasih triknya. Kalau tadi permutasi itu perkalian mundur dimulai dari angka N mundur sebanyak R langkah gitu ya. Kalau kombinasi, nah saya punya kombinasi 3 dari 5. Cara cepatnya triknya kalau kombinasi itu karena dia ada bagian dari permutasi, berarti yang atas ini terpermutasi ya. Nah, ini kan atas permutasi. Berarti yang atas ini perkalian mundur dimulai dari angka 5 sebanyak 3 langkah ke belakang. Yang bawah ini penyebutnya. Perkalian maju dimulai dari angka 1 sebanyak R-nya. Sini 5 kombinasi 3, berarti yang di atas 5 perkalian angka dimulai dari angka 5 mundur sebanyak 3 langkah, berarti 5 kali 4 kali 3. Yang 3 berarti 1 kali 2 kali 3. Ada yang sama ya. 3 saya coret dengan 3, 2 saya coret dengan 4, tinggal 2 sehingga jadi 5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Sama ya. Ini 10, ini juga 10. Nah, paling enak yang mana? Terserah. Kamu mau pakai yang carbis boleh, mau pakai yang carcep boleh. Kalau saran saya gunakan yang carcep saja, karena kalau pas ujian atau perhitungannya sangat besar nilainya bisa lebih cepat, meminimis waktu gitu ya. Oke, contoh lagi dalam bentuk soal cerita. Ada 10 siswa yang mendaftar pengurus OSIS. Dari 10 siswa daftar OSIS akan dipilih 3 orang pengurus OSIS. Ada berapa banyak cara menyusun pengurus OSIS tersebut? Kita cek dulu dia masuk apa? Kombinasi kah ataukah permutasi? Tadi ada soal seperti ini ya di permutasi ya. Bedanya apa? Lah di sini coba. 3 siswa saya susun. Siswa pertama Ari, siswa kedua Budi, siswa ketiga Cindy. Saya balik posisinya. Yang pertama di sini jadi Cindy, yang kedua Budi, yang terakhir adalah Ari. Sama enggak? Sama, enggak pengaruh. Dia mau yang di sini mau di sini enggak pengaruh. Kenapa? Karena kedudukannya sama-sama siswa. Di sini nggak ada ketua, nggak ada sekretaris,
nggak ada bendahara, nggak ada wakil ketua, yang daftar sama-sama siswa. Ari yang dari itu ya sama Ari yang ini, Ari yang di depan sini sama dengan Ari yang di sini, Budi yang di sini pun juga sama, siswa yang di sini Budi di sini, Cindy siswa yang di sini sama dengan Cindy siswa yang ada di sini. Paham ya? Karena posisinya tidak berbeda, tidak berlainan, dia pengertiannya sama, sama dengan ya, berarti dia masuk kombinasi. Nah, gimana cara menyelesaikan persoalan di atas? Tadi yang daftar 10 siswa, berarti N kecilnya sama dengan 10. Terus R-nya unsur yang diminta tadi ada 3 orang, berarti R-nya sama dengan 3. Kombinasi 3 dari 10. Saya pakai chart ya. Berarti yang atas perkalian dimulai dari angka 10, mundur 3 langkah. 10 kali 9 kali 8 ya. Yang bawah perkalian maju dimulai dari angka 1 sampai 3. 1 kali 2 kali 3. Di sini 3 yang bawah saya coret dengan 9 yang atas, tinggal berapa? 3 ya. 8 yang atas saya coret dengan 2, tinggal 4. Sehingga perhitungannya sisa 10 kali 3 kali 4. 10 kali 3, 30. Dikalikan 4, 120 cara. Dari 120 cara. Oke. Nih, saya kasih lagi satu contoh latihan soal biar lebih mantap gitu ya. Bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Banyaknya susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Angkanya tidak boleh berulang kalau berlainan, berarti tidak boleh sama, tidak boleh kembar. Mana cara menyelesaikannya? Tetap kita cek dulu posisinya. Dia masuk permutasi ataukah kombinasi? Tadi dia ada petunjuk, ada clue angka-angka yang berlainan, angkanya tidak boleh berulang. Ini jelas mengarah, berarti urutannya diperhatikan ya, jelas dia masuk ke permutasi. Saya pakai rumus permutasi. Permutasi 4 yang diminta tadi 4 susunan angka dari 6 angka yang disediakan. Berarti perkalian mundur dimulai dari angka 6, mundur sebanyak 4 langkah. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360 cara. Soal ini bisa juga dikerjakan dengan menggunakan kaidah pencacahan yang kemarin video sebelumnya. Dia bisa menggunakan filling slot, pengisian tempat. Tadi mintanya 4 angka ya, saya sediakan kotak sebanyak 4. Angkanya tidak boleh berulang. Yang disediakan ada 6 angka tadi. Berarti yang pertama ini boleh 6 angka boleh masuk ke sini semua. Karena tidak boleh berulang, berarti kotak yang kedua, angka yang sudah terisi di tempat kedua tidak boleh mengisi di tempat angka yang sudah mengisi di tempat pertama tidak boleh mengisi di tempat kedua. Sehingga angka 6 tadi berkurang 1 karena sudah dipakai di sini 1, jadi 5. Begitu juga untuk posisi yang ketiga. Angka yang di sini tidak boleh diisi oleh angka yang mengisi di tempat pertama dan tempat kedua. Sehingga ada berapa angka yang sudah berkurang? 2. Sehingga di sini tinggal 4. Begitu juga untuk posisi yang keempat. Tidak boleh diisi oleh angka yang sudah mengisi kotak-kotak sebelumnya, yaitu kotak pertama, kedua, dan ketiga. Ada berapa angka yang sudah terpakai? 3. Sehingga 6 dikurangi 3 tinggal 3. Kita hitung, kita kalikan saja sehingga menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360 cara. Oke, sampai di sini gimana anak-anak? Cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh japri WA pribadi saya. Untuk pelatihannya saya berikan tugasnya pada pertemuan selanjutnya. Minggu ini, hari ini monggo dipelajari, dipahami materi yang ada di video ini. Jika dirasa ada yang penting, silakan dicatat. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan
bertanya ke saya atau diskusi dengan teman sebaya. Saya rasa cukup. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa absen di kolom komentar. Jika video ini dirasa bisa membantu kamu dalam belajar, jangan lupa klik like and subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam memberikan pengajaran, mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.